Qin Yichen tercengang. Tetapi Ke Tiangxuan dengan cepat mengoreksinya. Tidak ada yang namanya kaisar di dunia ini. Kaisar adalah semacam alam. Melampaui kaisar dan kaisar. Menarik semua cara untuk datang dan melangkah ke jalan kaisar. Ini adalah alam Dao Wei Daoxing. Dan setelah menarik 10.000 dinasti Dao, Dao Wei melemahkan tubuh Dao. Dan tubuh fisik secara alami menjadi alam kaisar. Namun, tidak ada yang namanya kaisar dalam tubuh daging. Hanya ratu yang menjadi kaisar. Tubuh Tao juga menjadi tubuh kaisar. Namun, kekuatan ekstrim Evil Sea sudah cukup untuk menakuti semua orang. Ke Tiangxuan bahkan berseru, laut yang sangat jahat. Anda, tentakel Anda, hanya ada satu atau dua dari mereka yang telah dipenggal sejak lama. Anda seharusnya mati karena luka semacam itu. Kuncinya, klan Bihai juga frustasi tahun itu. Tanpa latar belakang ras, bagaimana luka parah dari Evil Ocean bisa disembuhkan? Namun, ketika Blue Angersi mendengar kata-kata itu, dia menyeringai, tentu saja karena perselisihan kaisar. Itu adalah perselisihan yang tidak akan pernah hilang dari kaisar surga. Jika ada pertarungan kaisar, seseorang akan mati. Dan Tianhe akan selalu menjadi tempat di mana sebagian besar orang mati dalam pertarungan kaisar. Ke Tiangxuan mengguncang seluruh tubuhnya. Saya khawatir dua pertempuran kekaisaran ini. Mayat orang kuat yang jatuh di Tianhe. Entah bagaimana jatuh ke perut laut yang sangat jahat. Ekspresi Qin Yichen juga berubah tiba-tiba. Pantas saja jiwa kaisar Bihai terbangun dan melarikan diri ke Tianhe. Bihai Ange juga tahu bahwa di sisi lain Tianhe ada pembangkit tenaga listrik pengadilan surga. Ia tidak mati, tapi punya penolong lain. Pada saat berikutnya, tatapan pembunuh Binuhai melintasi kekuatan dan langsung mengunci Qin Yichen. Lain-lain kecil, Anda baru saja keluar saat itu. Klan saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Mengapa Anda ingin merusak rencana klan saya? Qin Yichen gemetar di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba terdengar, lebih dari 20 tahun yang lalu, penaklukan para penyintas Bihai. Awalnya, munculnya artefak kekaisaran Bihai menarik alam semesta kuno untuk memperjuangkannya. Bahkan, para penyintas Bihai tahu bahwa mereka tidak bisa bergaul di alam surga kaisar dan bersiap untuk membelot ke istana iblis kuno. Tapi hasilnya terbukti dengan sendirinya. Di antara mereka, Qin Yichen memecahkan altar tempat darahnya dikorbankan untuk tentara kaisar, yang tampaknya memainkan peran kunci. Dan Qin Yichen juga ingat bahwa pada saat itu, dia baru saja mencerahkan dua cara ruang dan waktu. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak setara akan mati secara tragis. Yang jelas tidak mengkhawatirkan pada saat itu. Qin Yichen kemudian ingat bahwa dia masih bingung. Bahkan jika 1,8 juta anggota terkuat dari 18 Kaisar Fang saling bertarung, mereka akan seperti pasir yang tersebar. Tetapi mereka tidak boleh dibunuh oleh para penyintas Bihai. Sayang sekali Qin Yichen baru saja memahami dua alam ruang dan waktu pada saat itu, dan hanya bisa melihat nasib orang yang terlihat, tetapi sulit untuk memahami lebih jauh. Kalau dipikir-pikir, pada saat itu, luka dari laut jahat ekstrim sudah pulih. Jika pengorbanan darah berjalan dengan baik, itu akan mengguncang Tianhe dalam lebih dari 20 tahun. Tanpa diduga, masa lalu akan bersatu kembali hari ini. Niat membunuh Blue Angersi bahkan lebih intens. Berani menajiskan tentara kaisar kita. Tanda seru. Bahkan jika Ke Yutian ada di sini, Anda tidak pantas menyentuh tentara kaisar kami. Terlebih lagi, Anda sedikit berantakan. Laut yang sangat jahat sangat haus darah, dan kekuatannya mengerikan. Tentakelnya seperti cambuk pembunuh jiwa, yang melintasi Tianhe. Tampaknya tidak peduli istana surgawi atau pembangkit tenaga listrik klan Kaisar Ke, itu akan hancur berkeping-keping. Qin Yichen melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mengelak lapis demi lapis, dan yang mengejutkannya adalah bahwa tentakel ini, yang awalnya tanpa prestise, benar-benar dapat mengejar dan membunuh melalui tentakel. Ini mengejutkan Qin Yichen untuk sementara waktu, belum lagi, di atas Tianhe, tsunami memenuhi langit, dan dalam sekejap, banyak kapal perang Tianhe hancur. Bahkan ada lebih banyak ras yang hidup di segala penjuru sungai Tianhe. Saat ini, mereka semua gemetar, seperti langit dan bumi retak, dan malapetaka akan segera terjadi. Bahkan binatang laut biru ganas yang diangkat oleh surga menjadi sangat ganas, menelan tentara surgawi yang dijaga ke dalam perut mereka dan berpesta dengan mereka. Permaisuri melihat semua ini dengan mata dingin. Meskipun kemunculan laut yang sangat jahat menyebabkan kekacauan di Tianhe, tetapi niat membunuh dan harga dirinya tidak terpengaruh sama sekali. Itu hanya hewan rendahan yang lingzinya dimusnahkan. Beranikah kamu menjadi galak? Dapatkan bintang. Kamu terus menangkap dan membunuh anti pencuri. Dua hewan murahan ini cukup untuk diserahkan ke istana ini. Setelah minum dan minum, tiba-tiba aku melihat jubah permaisuri melambai. Pada saat itu, burung phoenix cantik di jubah itu tampak bergetar. Segel Kaisar Brahma, yang dikorbankan oleh Kaisar, tidak hanya menutupi langit, tetapi juga tiba-tiba dibalik. Segel Kaisar megah dan berputar sangat lambat. Tetapi Qin Yichen dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa semua yang ada di depannya berputar. Mereka awalnya melakukan tendangan voli di Tianhe,
Tetapi sekarang mereka terbalik. Tidak hanya itu, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa seluruh Tianhe tampaknya bersandar pada arus. Awalnya, Tianhe berada di bawah dan disinai matahari. Pada saat ini, sungai Tianhe mengalir melawan arus, matahari jatuh, langit dan bumi terbalik, dan lautan bintang mengalir mundur. Pemandangan ini terlalu luar biasa, tetapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah pembalikan segel Kaisar Brahma tidak hanya membalikkan langit dan bumi, tetapi juga membalikkan kekuatan mereka. Qin Yichen dan yang lainnya hanya merasa bahwa kekuatan ilahi telah rusak dan kekuatan itu tidak teratur. Mula-mula, mereka merasakan langit dan bumi, menarik kekuatan langit dan bumi, dan berubah menjadi ribuan kekuatan magis. Tetapi pada saat ini, mereka merasa semuanya terbalik. Qin Yichen bahkan merasa darah Heze di tubuhnya mulai mengalir ke belakang, membuatnya sulit untuk dikendalikan dan bergerak. Semuanya telah terbalik. Hanya segel Kaisar Brahma yang masih tinggi di atas, menutupi langit dan matahari. Qin Yichen mendongak dan melihat bahwa segel Kaisar Brahma masih terkondensasi ratusan juta dewa, tak terjangkau. Namun, tidak hanya mereka, tetapi juga gelombang laut biru dan marah bergegas melawan arus. Tampaknya sulit untuk didominasi olehnya. Dan laut yang sangat jahat bahkan lebih banyak tentakel terbang horizontal. Dan tubuh besar mereka tampaknya ditekan. Dan mereka tidak bisa berbalik. Ayahku gagal membunuhmu saat itu. Hari ini istanaku akan mengirimmu ke jalan. Kaisar mengundang tentara kaisar dari klannya. Bisa dikatakan sebagai Kaisar Wei Huang, katanya. Pertempuran ini, hanya dia yang tertawa terakhir. Tidak hanya untuk menurunkan senjata Kaisar Bihai, tetapi juga menggunakan pisau pencuri yang berani menyinggung perasaannya. Lebih penting lagi untuk membiarkan dunia dan ribuan orang melihat, bahwa ketidakpuasan terhadapnya hanya dapat ditahan di hati saya. Siapa yang berani mengatakannya? Nasib kelompok anti pencuri ini adalah pelajaran. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen terlibat dalam Tianhe. Dapat dikatakan bahwa langit berputar. Ada segel Kaisar Brahma untuk membalikkan segalanya, dan laut yang sangat jahat dengan keras melawan. Namun, dalam kekacauan ini, Qin Yichen melihat sosok permaisuri dan Bian Hui, tetapi dia terkejut. Kekuatan permaisuri sangat kejam, tapi aku baru mempelajarinya hari ini. Laut kemarahan biru seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Meskipun laut yang sangat jahat datang untuk membantu, itu ditekan oleh permaisuri dan Kaisar Brahma. Apa yang membuat Qin Yichen tidak dapat memahami paling banyak adalah bahwa bahkan jika lautan biru kemarahan makmur, apa yang terjadi setelah Kaisar mundur? Ini adalah surga Kaisar. Bahkan setelah perang mundur ke Kaisar, ada juga Kaisar. Ada juga orang kuat di surga. Begitu pula di belakang mereka, terdapat nenek moyang lain dari klan Kaisar Ke, serta sekutu seperti Marga Kunpeng dan Marga Wujin. Itu benar-benar menghancurkan langit. Pengadilan surgawi dan klan Kaisar Ke hanya akan memiliki orang yang lebih kuat datang. Dan yang pertama mati tidak diragukan lagi adalah Blue Angel. Qin Yichen dapat memikirkan ini. Tidak mungkin Bian Hui tidak tahu. Bagaimanapun, ini adalah alam surga Kaisar. Laut kemarahan biru mengalami banyak kemunduran, melarikan diri dari Wentian Pass, dan datang jauh-jauh ke Tianhe. Laut jahat telah tidak aktif selama jutaan tahun. Untuk apa?